Yang pertama itu saya ingin Bapak Ibu memahami pentingnya keselamatan berkendara. Dan materi penelitiannya ada apa saja? Yang pertama ini cuma satu aja ya. Kita akan, karena ini penelitian dasar. Yang pertama itu cuma ada awareness saja, pengetahuan dasar dalam berlalu lintas. Nah, kita sudah masuk di halaman awareness. Oke Bapak Ibu, di sini ada data kecelakaan ya Bapak Ibu ya. Data kecelakaan terjadi 103 sekian kejadian laka lantas pada tahun 2021 Bapak Ibu. Dan ini pada tahun 2022 naik lagi, meningkat lagi Bapak Ibu. Itu pun yang terdata Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu pernah lihat ada yang kecelakaan tapi tidak lapor polisi. Banyak ya Bapak Ibu ya. Masuk ke medsos saja. Ya, itu banyak. Bisa jadi nambah ini, mungkin tambah nol lagi. Dan 73% kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor Bapak Ibu. 73%-nya. Dan 58% korban kecelakaan di usia 14 sampai 39 tahun. Jadi kami dari Astra juga Bapak Ibu itu mensosialisasikan edukasi safety riding ini dari TK sampai perusahaan-perusahaan lain Bapak Ibu. Bahkan ya perusahaan lain. Jadi kami sudah melalang buana ya di Papua Bapak Ibu ya, di Sorong, di TK di sana, SD di sana, SMP di sana. Nah, yang pertama itu kurangnya pengetahuan Bapak Ibu. Jadi ketika kita berkendara itu kita mesti mengetahui pengetahuan saat berkendara. Kesehatan ini perlu kita cek dulu ya suhu tubuh kita, kondisi tubuh kita saat berkendara. Kalau tidak, yang akan terjadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Dia mungkin lagi nggak enak badan atau lagi galau ya. Ditinggal kekasihnya jadi galau, jadi nggak enak badan, sakit. Terus kita lagi emosi, terus kita bawa motor, itu biasanya itu ya, kayak Rossi lah, kayak Mark Plus juga gitu ya, langsung balap sana sini ya. Yang akan terjadi juga bisa seperti ini. Jadi pengendara sama pengemudi ya, karena mungkin terlalu sudah emosi kan, emosinya di sana kesininya, ketika bawa motor senggol dikit atau ditegur dikit, tidak diklakson dikit, langsung emosinya. Dicuekin bini tuh kayaknya. Ini terus etika saya nggak baik di jalan raya, yang ada sama perusahaan saya jelek, bukan cuma saya saja, gitu Bapak Ibu. Nah, kita sudah masuk faktor kendaraan tadi, faktor manusia dan faktor kendaraan. Kurangnya perawatan. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di sini, ini bukan rantai emas ya. Ini bukan rantai emas yang dijual belikan, tapi ini kurangnya perawatan Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu motornya kurang dirawat, silakan ada ahas terdekat. 25 karat. Ya, 25 karat ya. Terus yang kedua adalah modifikasi. Bapak Ibu, kalau misalnya modifikasinya kayak gini dibonceng di belakang, kira-kira nyaman nggak? Nggak ya. Nggak akan nyaman kan Bapak Ibu ya. Kalau kita dibonceng barang seperti ini, terus misalnya ini bannya titik begini, ban apa saja. Yang pertama itu pengguna jalan lain. Jadi ketika kita berkendara itu yang bisa menyebabkan kita kecelakaan itu adalah pengguna jalan lain atau pengendara lain. Jadi kita harus saling menghormati pengendara yang lain. Terus kondisi lingkungan Bapak Ibu. Kalau misalnya nih kondisi lingkungannya seperti ini Bapak Ibu, terus kita melakukan kecepatan tinggi, terus kita nggak tahu di depan ternyata ada lubang yang dalam, dan terjadi nyungsep. Jadi ketika kita sudah tahu kondisi jalan seperti ini, lebih baik kita mengurangi kecepatan dan berhati-hati. Dan yang ketiga itu juga adalah cuaca Bapak Ibu. Kayak misalnya kemarin ya hujan deras, hujan terus di Hamadi itu kan tiang listriknya jatuh. Itu karena cuaca juga. Jadi alangkah baiknya kalau cuaca lagi nggak baik, itu lagi buruk, alangkah baiknya Bapak Ibu kita tenang dulu di rumah, tenang sampai cuacanya sudah baik dulu, baru boleh kita jalan. Faktor manusia 90%-nya. Jadi bukan faktor kendaraan dan faktor lingkungan Bapak Ibu, tapi faktor manusianya. Nah, kita sudah masuk di perlengkapan berkendara Bapak Ibu ya. Perlengkapan berkendara itu yang pertama adalah helm Bapak Ibu. Jadi helm ini sangat wajib ketika kita berkendara ya.
ketika kita berkendara kita harus menggunakan helm, karena ketika kita terjadi benturan itu setidaknya dapat melindungi kepala kita dari benturan itu, Bapak Ibu. Kita simak dulu. Sayang sekali. Kepala kita ya. Kita lihat sama-sama apakah benar helm dapat meminimalis dampak negatif benturan ketika kita mengalami kecelakaan. Dengan ketinggian yang sama, 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah Mas Mangkanya selamat. Kita bisa bagi-bagi waktu itu. Ternyata yang disampaikan oleh instruktur supir Honda benar ada bahwa helm sangat penting dan dapat meminimalis dampak negatif benturan. Untuk itu, terus ikuti training hari ini. Kedua lagi adalah jaket, Bapak Ibu ya. Selain melindungi kita dari gesekan kalau misalnya terjadi kecelakaan, terus membuat kita juga lebih tampan ya, lebih keren ya, dengan jaket yang keren ya. Terus selanjutnya ada sarung tangan, Bapak Ibu ya. Terus celana panjang dan tentunya sepatu, Bapak Ibu. Jadi ada 5: helm, jaket, sarung tangan, celana panjang dan sepatu. Oke, Bapak Ibu. Ini ya, kita simak dulu videonya. Dia menggunakan safety gear dengan perlengkapan safety gear yang lengkap ya, dari helm, jaket, sarung tangan, celana panjang dan sepatu. Ini dengan kecepatan tinggi loh. Lihat apa yang terjadi ketika jatuh bagian belakangnya sini. Ketika dia menggunakan jaket, dan bayangkan kalau misalnya dia tidak menggunakan jaket, ini robek. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan jaket, helm, ini ya. Jadi setidaknya dari kita dapat mengurangi dampak dari benturan itu. Ada payung di sini, Bapak Ibu. Dapat mengurangi dampak negatif dari kecelakaan, meningkatkan kemampuan dalam pengendalian sepeda motor, meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Ini ya, Bapak Ibu. Ketika Cari tujuan, cari jati diri. Cari ayam. Ada juga mungkin di jalan mereka mau cari angin, cari tahu. Padahal sebenarnya di jalan itu kita harusnya cari aman, karena tanpa keselamatan hal-hal yang berharga dalam hidup tak dapat kita temukan. Pakai jaket dan helmmu, cari aman.